Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan sehari lagi tim nasional kita akan bertarung melawan Irak di grup D Piala Asia yang kemarin itu sudah dibuka dengan tuan rumah Qatar menghantam Lebanon dengan 3-0. Opening ceremony itu berlangsung dengan sangat meriah, megah, dan apa yang dilakukan oleh Qatar yang memang wajar, mereka sebagai juara bertahan, sebagai tuan rumah, bermain depan publik, clean sheet, mereka dapatkan suatu hasil yang sangat baik dan mereka memimpin klasemen sementara di grup A setelah Cina dan Tajikistan bermain imbang 0-0. Sementara di grup B juga sudah berlangsung ya pertandingan antara Australia yang mengalahkan India dengan 2-0, sementara Uzbek dan Zuria juga bermain imbang tanpa gol. Australia memimpin klasemen sementara dengan nilai 3 di grup B, sementara Zuria Uzbekistan di posisi kedua dan India di posisi keempat. Ya, kalau bisa melihat di sini, tampaknya tim-tim yang diunggulkan pasti akan bisa melaju dengan baik ke babak selanjutnya. Itu terlihat dengan Qatar yang diunggulkan di grup A, kemudian Australia. Kita tinggal menunggu di grup C, Iran yang menjadi unggulan di sana. Jepang di grup D juga diunggulkan. Nah, Jepang ini berada satu grup dengan Indonesia. Namun Jepang akan bermain dengan kita pada pertandingan terakhir tanggal 24 Januari yang akan datang. Kita harus melalui pertandingan pertama melawan tim kuat Irak yang berperingkat 63 dunia. Bagaimana persiapan STY untuk tim asuhannya? STY mentargetkan, di awal kita sudah tahu bersama bahwa timnya ini bisa lolos ke babak 16 besar. Tapi 16 besar itu harus dicapai dengan hasil yang baik, hasil yang positif di laga pertama tentunya. Tidak boleh kalah melawan Irak. Dan STY sudah memasang target yang realistis, ya. Kalau menang ini luar biasa, tetapi realistis itu imbang saja sudah cukup, itu kata STY, ya. Ketika dia menyiapkan taktik, strategi atau starting 11 bagi tim nasional kita menghadapi Irak, kita harus bisa melupakan ya bagaimana trauma kita yang itu kalah dengan 5 gol di Basra di kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia di grup F. Dan sekarang kita harus bisa menatap pertandingan laga pertama ini yang krusial, yang menentukan buat langkah kita ke depan. Karena kalau kita kalah, saya sudah bilang dalam konten saya sebelumnya, ini berat bagi kita. Bahkan kita bisa out karena pertandingan terakhir lawan Jepang dengan 2 kali kalah. Dan kalaupun kita menang lawan Vietnam dalam pertandingan kedua tanggal 19 Januari akan datang, itu tidak akan menentukan. Ya, tidak ada pengaruh apapun karena akan ada hitung-hitungan dengan grup lain. Kalau cuma dengan 3 poin, sulit bagi kita. Apalagi kalau kita jebol atau kebobolan banyak ya. Makanya melawan Irak ini, jangan sampai terulang lagi hasil di Basra dengan bobol sampai 5 kali. Oke, waktu itu kan banyak ada kesalahan-kesalahan dari pemain-pemain kita. Ya, ketika gol-gol Irak terjadi. Dan satu ada gol bunuh diri dari Jordi Amat. Tapi kalau melihat dengan 3 hasil uji coba yang kurang begitu bagus, dengan kebobolan yang begitu banyak sampai 11 gol, ya, kalah 3 kali, melawan Libya 2 kali dan Iran 2 kali juga, ini menjadi tanda tanya dan wajar kalau banyak yang meragukan. Tapi semoga dalam pertandingan pertama di event resmi ini kita mendapatkan hasil yang baik seperti apa yang diinginkan STY. Hasil imbang saya pikir wajar, oke buat kita. Tapi harus dilakukan dengan perjuangan yang berat, tidak mudah untuk mendapatkan hasil imbang melawan Irak karena Irak itu akan berusaha untuk mengalahkan kita. Kemenangan melawan kita itu akan menjadi satu step yang baik bagi Irak untuk bisa melihat laga selanjutnya melawan Jepang. Ya, karena Jepang akan bertarung melawan Vietnam. Kalau imbang tentunya akan menjadi rame. Ya, posisi dari Irak sendiri akan menyulitkan bagi Irak. Makanya Irak juga akan habis-habisan melawan kita. Dan itu sudah dilihat dengan bagaimana komentar dari pelatih Irak. Jesus Casa sudah mengatakan mereka akan all out. Mereka harus bisa mendapatkan 3 poin melawan Indonesia. Makanya STY sekarang sedang menyiapkan meramu sebuah taktik
Apakah starting 11 STY akan sama dengan pertandingan terakhir melawan Iran? Atau di pertandingan kedua melawan Libya ketika kita kalah dengan 1-2. Nah, kita akan bisa melihat bahwa STY tidak akan merubah banyak. Dia sudah dapat membayangkan 11 pemain pertama itu tidak akan berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan melawan Iran. 3 back akan tetap digunakan. Ya, jika Hernando Ari fit ya dalam keadaan bugar, dia akan menjadi kiper, ya, penjaga gawang utama. Kecuali cedera, tentunya akan diganti. 3 back itu, Jordi akan bermain di sana. Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Saya pikir ini tidak akan tergantikan. Nah, tinggal di posisi kanan. Ketika Asnawi itu bermain hanya mungkin 20-25 menit dalam pertandingan melawan Iran di babak kedua karena dia dalam masalah masih cedera, memang masih tanda tanya. Katakan Asnawi Mangku Alam, ya kapten kita tidak bisa bermain, Jordi akan memakai ban kapten bermain untuk memimpin Indonesia. Di posisi kanan memang masih ada Sandy Walsh yang bisa dimainkan oleh STY. Tapi pilihan itu tetap akan jatuh kalau bisa dilihat di sini ke Yakob Sayuri yang dianggap sangat cepat bermain, punya naluri juga bisa mencetak gol seperti yang dilakukan melawan Libya pada tanggal 5 Januari yang lalu di Antalya. Sementara di kiri adalah Pratama Arhan. Dengan tidak hadirnya Sain Patinama, maka Arhan akan menjadi pilihan utama. Saya pikir itu komposisi yang pemain yang lebih bertahan ya kalau yang ada. Sementara 3 gelandang ini, satu itu sudah dapat dipastikan Yasin Hapner, kemudian ditemani oleh Ivar Janner. Ya, apakah Mark Klok akan dimainkan? Saya pikir mungkin tidak. Ya, Yasin dan Ivar Janner akan bermain. Dengan opsi lain adalah Marcelino akan ditaruh di sana. Ya, posisi depan Rafael Struijk ini pasti akan dimainkan lebih awal. Walaupun sebenarnya dia bisa dimainkan sekaligus dengan Ramadan Sananta. Tapi apakah STY akan langsung dengan 2 striker? Saya pikir tidak. STY akan berhati-hati. Kalau target yang dia usung adalah imbang, sebaiknya banyak menaruh pemain gelandang. Ya. Mungkin saja Witan yang biasanya dimainkan di kanan, itu tidak dimainkan dulu, mainkan aja Ricky Kambuaya untuk bermain di sini. Ya, sehingga kita akan kuat di tengah. Ya, tergantung dari STY sekarang. Bagaimana? Tentunya dengan serangan itu lebih banyak dibantu oleh Arhan di kiri dan juga Yakob yang bisa bergerak dari sisi flank ini untuk bisa membantu crossing bola ke Rafael Struijk. Dengan banyak menumpuk pemain tengah, tentunya akan menyulitkan bagi pemain-pemain Irak. Ya, bagi Ibrahim Bayes, ya, Osama Rashid ini kunci kekuatan dari Irak. Ya, ada Rezan, Basar Rezan juga sangat kuat. Ini 3 gelandang yang menyulitkan kita di Basra dan mereka punya kombinasi yang kuat di dalam menyerang, dalam bertahan. Nah, kita harus bertarung juga dengan gelandang-gelandang terbaik. Tidak masalah kalau kita banyak menumpuk pemain tengah untuk bisa memutuskan aliran bola untuk masuk lebih jauh ke dalam kotak penalti kita. Kita akan tunggu nantinya. Apakah STY akan bermain dengan lebih banyak bertahan, menunggu untuk counter attack? Saya pikir iya. Kalau bermain terbuka dengan Irak akan berbahaya. Dan kita akan melihat hasil yang diusung. Ya, mampukah kita bisa menahan imbang atau bahkan membuat kejutan besar mengalahkan Irak? Itu yang kita akan tunggu pada Senin malam, ya, tanggal 15 Januari pukul 21.30 yang akan disiarkan langsung oleh RCTI. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.